Ini kondisi umat ini benar-benar rusak. Kenapa? Tata kelola kehidupan, tata kelola ini ternyata kuatnya pengaruh para pengambil keputusan. Makanya dulu saya di depan Pak Gubernur waktu itu, beliau hanya 2 bulan, Bang Edi, saya sampaikan bahwa kenapa kita harus berada di pucuk dan di tempat strategi pengambil keputusan, karena disitulah disuarakannya dakwah, dibuatnya sistem yang baik supaya umat Islam mereka ini setidaknya meminimalisir keputusan-keputusan yang merongrong tata kelola kehidupan umat Islam. Kali ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu tema tentang isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi zaman. Saya coba baca, saya coba analisa, dan saya coba hadirkan di maghrib menjelang isya ini, karena ini coretan-coretan ini adalah berkaitan tentang isyarat Nabi akan pudarnya nilai-nilai agama. Dan ini dalam hal menilai yang hak dan yang batil, karena mewabahnya kezaliman. Dan sulit, dan apa standar menilai yang hak dan yang batil ini di akhir zaman ini. Dan ini gerbang memasuki pintu akhir zaman. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tak akan terjadi hari kiamat, hatta yukhawwan al-amin wa yu'tamanul kha'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat tidak akan tiba sehingga orang yang dapat dipercayai didustakan, dan sebaliknya sedangkan orang-orang yang berkhianat justru dipercaya. Saya baca keterangan ulama tentang hadis ini dengan kondisi kita saat ini menarik. Sesuai dengan tema di penghujung di subuh 28 kemarin tentang Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Mereka menganggap siapa mereka ini? Yu'taman al-kha'in, orang-orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berkhianat. Kepada siapa dia berkhianat? Kepada Allah, Rasul dan agamanya. Alladzina yakhunu kha'in khianatan khanullaha wa rasulah. Kenapa mereka berkhianat? Karena mereka memilih dunia ketimbang akhirat. Apa yang mereka khianati adalah ahdullah, mitsaqullah, janji-janji Allah. Lalu kata ulama di keterangan hadis ini bahwa menganggap orang yang justru menjaga kehormatan dan keluhuran etika, bahasa di sini adalah akhlak. Kata ulama,
orang yang menjaga hifzuddin, orang-orang yang menjaga agama ini, bagi pengkhianat justru dianggap sebagai penjahat. Coba perhatikan. Bahkan kata mereka, orang-orang yang disebut menjaga kehormatan dalam agama ini dianggap penjahat, bahkan harus mendapatkan hukuman. Itu diungkap dari apa yang ada di diri, di pikiran, di jiwa seorang pengkhianat. Kita lanjutkan. Hingga pada akhirnya bagi orang-orang yang melakukan islah tadi, yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki, islah, muslih tadi, justru kata ulama dianggap sebagai perusak. Ini poin yang kedua. Di mata para pengkhianat, orang-orang yang memperbaiki kondisi terutama keadaan umat ini dianggap perusak yang segera ingin dienyahkan, artinya dihabisi di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Kata ulama, saya baca, justru mereka ini bagi pengkhianat ini penghalang. Dengan segala cara, dengan segala cara. Ada saya baca kisah kehidupan para dai di Mesir itu. Awalnya diberi rayuan, kasih THR lah, kasih jabatan, tidak mau juga. Diingatkan, tidak mau juga, dipenjara, dan di penjara itu dia dibunuh, dihabisi. Kenapa? Bagi para pengkhianat ini menghalangi jalan mulus mereka. Menariknya dalam kitab ini dituliskan ada beberapa nabi yang diambil contoh. Contoh siapa? Kisah Nabi Musa. Terjadi pada pribadi Nabi Musa. Beliau dianggap oleh para pendusta ini, para pengikut Fir'aun ini sebagai perusak. Sehingga kata ulama, ini menjadikan penghalang bagi Fir'aun. Itulah yang dikejar-kejar. Termasuklah Nabi Lut. Keluarga-keluarga Nabi Lut ini menganggap Nabi Lut juga penghalang. Sampai kata ulama, seolah mereka lah penjaga kemuliaan dan kesucian, padahal mereka kotor. Kaum Nabi Lut. Kata Allah, ta'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Bayangkan mereka melakukan yang belum pernah dilakukan oleh kaum dan mereka mendatangi sejenis. Ata'tunar rijal, laki-laki mendatangi laki-laki. Tapi mereka menganggap itu mulia dan suci. Gimana? Gila itu.
Padahal mereka sudah terbiasa gemar melakukan perbuatan kotor dan menjijikkan. Dibalik sama mereka. Ada contoh lain, yang lain. Pembesar kaum Syuaib. Bahkan ini mengantarkan kepada kerugian mereka sendiri. Salah satunya mereka tidak jujur dalam timbangan dan lain sebagainya. Kata Allah, wala tukhsirul mizan, jangan menipu dalam ditipu sama mereka. Jadi yu'tamanul kha'in ini, kenapa pudarnya nilai-nilai dalam agama ini, apalagi mengukur hak dan yang batil. Ternyata yang batil ini mereka merasa kebatilan itu mulia, keren. Gimana tuh Pak? Mereka menganggap legal, berpikir ya ini enak gitu, menguntungkan. Kenapa sampai seperti itu? Ini kita bahas. Saya baca ini karena sesuai dengan kondisi zaman. Di sisi lain, menjadikan orang-orang yang tidak berperilaku seperti mereka dianggap sebagai penjahat dan berhak mendapatkan hukuman. Itu tadi. Coba nanti kita tunggu dulu keputusan pemilu nih. Baru nanti teori ulama ini dengan hadis-hadis Nabi ini. Coba. Sekarang ini kan masa tenang. Hadis ini menjelaskan bahwa parameter masyarakat, takaran pudarnya nilai-nilai agama tadi, bahwa menyikapi isu dan permasalahan di sekeliling mereka ini sudah rancu. Makanya salah satunya yang pernah saya sampaikan, banyak ulama-ulama yang karismatik ini Allah angkat, diwafatkan. Bahkan di sini disebutkan, ini tidak lain justru menunjukkan bahwa kondisi umat benar-benar sudah rusak. Bahkan kata beliau, Dr. Ahmad Mubayyad ini rusaknya termasuk tata kelola kehidupan serta kuatnya pengaruh para pengambil keputusan yang jahat di tengah-tengah masyarakat. Siapa tuh? Pemimpin. Saya ulangi, saya tidak mau mengarang. Di halaman 278 Ensiklopedia Akhir Zaman, kata mereka, ini kondisi umat ini benar-benar rusak. Kenapa? Tata kelola kehidupan, tata kelola ini ternyata kuatnya pengaruh para pengambil keputusan. Makanya dulu saya di depan Pak Gubernur waktu itu, beliau hanya 2 bulan, Bang Edi, saya sampaikan bahwa kenapa kita harus berada di pucuk dan di tempat strategi pengambil keputusan, karena disitulah disuarakannya dakwah, dibuatnya sistem yang baik supaya umat Islam mereka ini setidaknya meminimalisir keputusan-keputusan yang merongrong tata kelola kehidupan umat Islam. Bahkan justru disitulah
umat Islam belajar bagaimana mengelola tata kelola kehidupan yang kata ulama as-siyasah itu tadbirul umur, politik itu yang mengatur urusan umat. Itulah diutusnya Nabi supaya tidak rusak, agar umat ini menyembah Allah. Itu fungsi dan intinya. Sehingga ini tadi tema kita, takaran standar menilai hak batil itu memang dengan agama, bukan dengan hawa nafsu dan syahwat. Kalau hari ini ya lihat, sampai saya berani bilang ini harus dilawan dengan apa kemarin? Jihad dan dakwah. Itu kesimpulan dalam buku itu. Dan itu dilakukan Nabi. Banyak saya jumpai, terutama di sini, ketemu tukar pikiran teman-teman yang di intelijen, yang sudah pensiun, kepolisian, ya, mereka memang betul itu Ustaz, bahwa kemungkaran dan kejahatan ini memang mereka mau merusak standar agama. Standar penilaian itu sudah tidak lagi agama, tapi sudah hawa nafsu, syahwat, tamak, rakus. Jadi saya ulangi ya, kuatnya pengaruh para pengambil keputusan yang jahat di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya apa? Yang Bapak Ibu coblos itu DPR, DPRD provinsi, DPRD kota. Tuh, para pengambil keputusan di tengah-tengah masyarakat. Hadis ini juga disinyalir adanya serangan masif yang sangat kuat yang dilancarkan oleh media massa. Nih, medsos memutarbalikkan fakta. Ini disebut serangan yang masif oleh media massa kepada siapa? Nih, saya baca. Kepada para pembela-pembela agama Allah. Coba Anda akan terheran-heran sekelas ustadz-ustadz kondang yang dulu kita dengar ceramahnya, sekarang berbalik 99,99,99 derajat persen. Iya kan? 120 derajat. Itu kenapa? Kenapa? Coba. Serangan yang masif. Memang dicari, Pak. Misalkan yang jadi target, misalkan si A, itu ujung rambut, ujung kakinya dicari, dibuka filenya. Itu film, itu difilmkan. Spionase, spy, dikasih di mobilnya apa namanya, sadap, handphonenya, isi handphonenya, percakapannya, transaksi ATM-nya, dana-dana keumatan, dana ini, dana itu, diuji dia, disadap, dikirim orang untuk dia. Itu bahasa bahwa media massa kepada para pembela agama Allah ini. Jika diperhatikan,
mereka ini telah membuka front pertempuran terkait tuduhan dengan menggunakan isu-isu yang sengaja mereka kembangkan untuk menggoyahkan nilai-nilai agama ini. Jumpa saya anak murid ngambil jurusan sosial politik, sospol. Ya. Apa yang berat bagi mereka hari ini ketika mengambil jurusan ini? Dia ingin mencari buku dan referensi, contoh, sampel orang di negara ini. Sulit menemukannya. Kenapa? Karena antara teori yang dia pelajari dari dosen sama skripsi dia, bainas sama was sumur, kontra. Sementara ada beberapa dosen ataupun pembimbing ini tidak suka mengambil footnote ataupun referensi ini dari kisah Nabi. Yang dia ambil Aristoteles, entah apalah, bla bla bla, buku-buku politik di negeri ini. Tapi banyak keputusan, banyak siklus, bahkan kehidupan bermasyarakat ini yang sudah tidak ada standar. Itu berat itu bagi para tulab, penuntut ilmu dan yang punya research. Gimana mau cari ini ya contohnya? Saya ulangi, mereka ingin merusak standar itu, maka yang dikenakan person orang-orang baik tadi dijerumuskan ke dalam kancah ini, ya belanga kalau kita bilang ini. Lalu apa? Sehingga merupakan termasuk target agar generasi yang datang selanjutnya mereka tidak lagi punya standar. Seolah hari ini bilang Allah sama aja Pak Ustadz. Itu dia. Paham? Paham Bang ya? Sama. Itu dia. Itu kalau saya bilang bagian dari operasi pengkhianat. Sama aja Pak Ustadz. Sampai kami dulu di Medan dibilang, Ustadz tuh jangan masuk politik, karena politik tuh kotor. Gitu itu. Kenapa? Nanti sama aja. Ngeri. Jadi memang tidak ada lagi melekat nilai agama itu, tidak ada. Dia rusak. Na'udzubillah. Di sisi lain, kata ulama dalam kitab ini, mereka memutarbalikkan fakta sampai pada batas membungkus kebohongan agar tidak kelihatan bohongnya, ataupun menghadirkan wajah pengkhianat agar tidak kelihatan pengkhianatannya. Oh, dahsyat, kalimatnya dahsyat. Memutarbalikkan fakta agar tidak kelihatan bohongnya dan tidak kelihatan pengkhianatannya. Kapan kelihatannya? Pas dia udah duduk santai, rupa kawan kau pengkhianat, tapi dia udah dapat kue itu. Kita pun lah kena prank. Oh, salah pilih awak. Padahal makan siang dapat, baju koko dapat, peci awak pun dapat, THR dapat. Semua. Sementara orang jujur ni apapun awak tak dapat.
Itu dari sisi harta, kedudukan, halal semua. Padahal kata ulama, itu pemutarbalikan fakta itu supaya tidak kelihatan bohongnya, supaya tidak kelihatan pengkhianatannya. Anda dikenyangkan, Anda disenangkan, bahkan menjilat pun mau. Apa kata Ahmad Mubayyad dalam kitab? Bahkan mereka berani menampilkan dengan wajah yang sama sekali bertolak belakang. Berani menampilkan wajah yang sama sekali memang bertolak belakang. Padahal kata Allah, wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsidu fiha wa yuhlikal harsa wan nas. Wallahu la yuhibbul fasad. Al mufsidun, perusak. Tapi tampilan wajahnya sebenarnya orang-orang mereka ini orang-orang yang bertolak belakang dengan apa? Dengan agamanya. Tapi wajah ini dahsyat. Apa kata umat? Saya Ustaz sama sekali tidak yakin awalnya saya dia ini penipu. Itu dia. Wajahnya baik. Itu dia. Na'udzubillah min dzalik. Dapat ditebak di kalangan awam dengan kesadaran penuh sehingga dapat diprovokasi, sehingga mereka menyerahkan semua urusannya, bahkan dengan sukacita menerima pengkhianatannya, menolongnya, bahkan habis-habisan membantunya. Ini kata ulama, menyerahkan semua urusannya kepada si pengkhianat ini dengan sukacita, sukarela. Kepada para pembesar penjahat tersebut. Maka hadis ini saya ulangi baca ya. Apa kata Nabi? Pegang keimanan. Nabi memberi 2 contoh. Ini kalau kita baca merinding. Karena kata Nabi begini. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang jiwa Muhammad ini berada pada genggaman Allah, genggamannya. Inna masalal mu'min. Orang-orang beriman itu perumpamaan kamasali al-qit'ati minaz zahab, ibarat potongan emas. Nafakha 'alaiha, kalau mau dibentuk disepuh ya. Emas dibuat seperti apapun, dibakar, dibentuk, dia tetap emas. Pengkhianat tidak. Coba, inna masalal mu'min, yang memegang teguh kalimat tauhid, yang syahadahnya, sumpah janji ikrarnya, yang amal-amal jawarih hati dan lisannya, yang tidak pernah melenceng kepada godaan syahwat syaitannya, kazzab, qit'ah minaz zahab,
nafakha 'alaiha sahibuha falam taghayyar walam tanqus, tak akan sedikit pun berubah dan tak akan sedikit pun berkurang, tetap namanya apa? Emas. Dahsyat hadis ini. Tapi jangan kau kasih sama pengkhianat emas itu. Nanti dibilang dia apa? Ah, besi ini, kata dia. Kenapa? Karena dia tidak punya standar. Dia tidak tahu itu. Kata semua orang beriman, ini emas. Dia bilang apa? Besi. Gelang apa nama istilah yang di krom itu? Itu ya. Berapa satu saya tanya mertua saya baru pulang umroh, dikasihlah gelang kayak berlian, kayak apa nama yang diambil dari kerang di bawah laut sana, mutiara. 2 realnya nih Nus, kata mertua. Kalau kau letak itu di dalam kaca, tak mungkin itu 2 real. 2 real itu sama dengan 10.000. Tapi berapa? 5 juta pun laku. Itu bagi pengkhianat. Tapi kalau bagi orang beriman, ketika dibilang 2 real berarti bukan emas. Tapi bagi pengkhianat 5 juta ini laku. Dia bisa memutar balikkan ini. Paham maksudnya? Ini contoh dari Nabi ini, bukan dari kita ini. Kakit'ah, potongan emas, zahab. Nafak ini maksudnya kalau disebut nafakho ini disepuh oleh sahibuha. Lam taghayyar wa lam tanqus. Dia tak akan berubah dan tak akan berkurang nama dia. Tetap emas. Yang kedua kata Nabi, inna masalal mu'min kamasalin nahlah. Surah An-Nahl. Surah apa itu? Apa artinya? Lebah. Beri nasihat ke anak kita ke depan. Beri nasihat ke pejabat-pejabat. Jadilah kau emas. Yang kedua jadilah apa? Lebah. Dia tidak akan makan kecuali yang, kata Nabi, akalat tayyiban. Pasti dia makan yang baik. Pengkhianat enggak. Pengkhianat tidak. Wa wada'at tayyiban. Maaf, kotoran lebah pun itu dia, Bu. Kalau pengkhianat, jangan kau tanya kotorannya. Wa waqa'at falam tuksir walam tubsid. Lebah ketika dia hinggap kepada dahan, dia tak akan mematahkan ranting dan tak merusak. Tapi kalau pengkhianat, kalau ada satu masuk ke kolam, hancur semua kolam tu. Masuk ke agama, dia rusak agama. Masuk ke rumah, ke organisasi, rusak organisasi. Tandai dia. Hati-hati. Tapi kalau lebah tidak. Kalau emas tidak. Ditempel dimanapun dia tak pudar. Lebah dia akan menyehatkan dan bermanfaat. Karena dia memakan yang baik. Hinggap di tempat yang baik. Dan hasilnya pun baik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.